Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Extraction. Film ini menceritakan tentang penyelamatan seorang anak dari gembong narkoba India yang diculik oleh pesaingnya gembong narkoba Bangladesh. Penyelamatan anak tersebut dilakukan oleh pembunuh bayaran. Musuh yang akan ia hadapi dikenal sebagai Pablo Escobar dari Bangladesh. Aksi tembak-menembak, kejar-kejaran bahkan strategi yang ciamik terangkum di film ini. Selain itu, kebersamaan antara anak tersebut dengan pembunuh bayaran sangat menarik untuk ditonton. Lantas penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan sekilas kondisi pemeran utama yang bernama Tyler. Tyler sedang tertatih-tatih akibat luka yang sedang ia alami. Selain itu, scene memperlihatkan Tyler yang sedang mencoba mengkokang senjatanya sambil berhalusinasi memikirkan seseorang dalam lamunannya. Kemudian scene berganti, berlatar di Mumbai, India. Memperlihatkan seorang siswa SMA yang bernama Ovi sedang dalam perjalanan pulang. Ovi adalah seorang anak dari bos bandar narkoba yang sangat kaya raya di India. Sesampainya di rumah, Ovi dimarahi oleh Saju karena ia pulang terlambat. Saju adalah tangan kanan dari ayahnya Ovi. Meskipun kehidupan Ovi serba berkecukupan, tapi ia hampir tidak terlihat bahagia. Berlatar belakang anak dari bos bandar narkoba membuatnya terkekang dalam urusan apapun. Di malam hari, Ovi merasa bosan lalu mengajak teman-temannya datang ke sebuah bar. Bahkan itu tanpa sepengetahuan Saju. Lalu temannya Ovi mengajak dirinya untuk menghisap rokok. Mereka mulai mencari tempat yang aman, yakni di luar bar. Tapi sialnya saat itu ada polisi India yang datang memergokinya. Tapi polisi India itu bukan berniat menangkap mereka, malah menembak temannya lalu menculik Ovi. Keesokan harinya, kabar tersebut sampai kepada ayahnya Ovi yang bernama Mahajan, yang ternyata ayahnya berada di dalam penjara. Ia sangat kesal dan emosi ketika mengetahui informasi bahwa Ovi telah diculik. Kemudian Saju diminta untuk mengumpulkan pembunuh bayaran untuk membawa kembali anaknya. Jika tidak berhasil, maka Saju dan keluarganya akan dihabisi oleh Mahajan. Lalu scene berganti, memperlihatkan Tyler yang baru bangun dari tidurnya. Bukannya cuci muka atau minum air putih, ia malah minum bir, lalu melompat ke sebuah sungai, kemudian melakukan meditasi di dasar air. Kemudian ia pulang ke rumahnya, yang ternyata di situ sudah ada wanita yang bernama Nick. Nick adalah agen atau komunikator dari berbagai misi yang Tyler sering jalankan. Mereka berbincang mengenai tentang kejadian di India, mengenai gambaran kejadian yang dialami oleh Ovi, bahkan Nick memberitahu kepada Tyler tentang komplotan yang menculik Ovi. Tanpa berpikir panjang, Tyler langsung menerima tawaran tersebut. Kemudian, scene berganti. Orang-orang yang telah direkrut telah sampai di kota Dhaka, India. Mereka membicarakan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan mereka lawan. Lawan mereka saat ini adalah Amir Asif, Pablo Escobar dari Dhaka, gembong narkoba terbesar di Bangladesh. Tanpa banyak lama, mereka langsung menjalankan misinya. Terlihat Tyler sedang duduk sambil memperhatikan sekitar dan bersiap-siap bertemu dengan pihak Amir. Tiba-tiba datang sebuah mobil, lalu Tyler ditawan dan diminta untuk menyerahkan uang tebusan. Tapi saat itu, Tyler hanya memastikan keberadaan Ovi dan kondisinya. Tyler terlihat tenang menghadapi mereka, lalu ia pun dibawa untuk turun kembali. Saat di perjalanan, tim yang lain pun bertugas mengawasi di luar. Salah satunya sang sniper berhasil melumpuhkan salah satu penjahat. Itu menjadi kesempatan bagi Tyler untuk melawan mereka. Kemudian Tyler kembali ke lantai atas. Satu persatu musuh pun ia kalahkan dengan mudah. Suara tembakan itu menjadi reaksi para musuh yang sedang berjaga di luar. Itu membuat sniper pun mulai menembaki satu persatu dari mereka. Setelah Tyler mengalahkan musuh-musuhnya, tersisa satu orang bocah yang menodongkan senjata kepada Tyler. Tapi bocah itu tidak dibunuh olehnya.
Lalu setelah itu Ovi pun berhasil diselamatkan. Nick mulai mencari jalan keluar untuk membawa Ovi. Kemudian scene berganti, memperlihatkan Amir yang sedang mengumpulkan bocah-bocah yang ia duga mereka telah mencuri uangnya. Di sini terlihat kebengisan Amir dan komplotannya. Ada satu bocah yang mereka lemparkan ke bawah. Hal tersebut dilakukan agar komplotan bocah itu mengakui kesalahannya. Ada remaja yang bernama 78. Ia bersiasat bahwa orang yang mencuri uang Amir adalah bocah yang anak buahnya lempar. Mendengar hal tersebut, Amir mulai tertarik kepada bocah itu, meminta jari tangannya sebagai keseriusan dalam argumennya. Tiba-tiba datang seorang inspektur aparat setempat yang dinilai tunduk kepada Amir. Ia memberitahu bahwa Ovi telah ada yang membawanya. Hal tersebut membuat Amir kesal dan marah, lalu menyuruh agar mereka segera ditemukan, dan menyuruh untuk menutup seluruh akses keluar dari kota. Kembali lagi, scene memperlihatkan Tyler yang bersiap-siap untuk membawa Ovi keluar dari kota tersebut. Sebelumnya, ia membuat sebuah video untuk diberikan kepada Nick, menandakan bahwa ia telah berhasil membawa Ovi. Lalu tujuan mereka ialah menuju ke sebuah sungai, yang dimana tim yang lainnya sedang bersiap-siap untuk mengangkut mereka. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara kebocoran mesin kapal. Salah satu anggota tim bergegas untuk mengecek hal tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang malah menghabisinya. Orang tersebut belum diketahui asal-usulnya. Kemudian orang itu menghabisi awak kapal yang lainnya. Di sisi lain, Nick yang bertugas menjadi operator dalam misi kali ini. Nick menyuruh salah satu anggota untuk menelepon pihak Mahajan agar segera mengirimkan uang bayaran mereka. Dan Nick memberikan waktu 5 menit untuk pihak Mahajan mengirimkan transferan keduanya. Setelah 5 menit berakhir, Nick merasa janggal karena pihak Mahajan masih belum mengirimkan uangnya. Nick langsung saja menghubungi rekan tim yang berada di kapal. Ternyata mereka sudah tewas. Itu membuat Nick langsung memberitahu kepada Tyler bahwa pihak Mahajan telah menipu dan mempermainkan, sehingga menyuruh Tyler untuk kabur dari tempat tersebut. Terungkap ternyata orang yang menghabisi anggota tim yang berada di perahu ialah Saju. Itu membuat Ovi pun seketika mencoba pergi ke arah Saju, tetapi Tyler menyuruh Ovi untuk tetap diam. Tyler mengungkapkan bisa saja Saju bekerja sama dengan Amir. Setelah melemparkan granat, Tyler dan Ovi bergegas pergi menuju ke kota. Lalu di kota pun mereka malah dihadang oleh pasukan Amir. Mereka pun langsung bersembunyi menuju rumah susun. Suasana menegangkan pun berlangsung. Pasukan Amir mulai menyisir satu persatu kamar yang ada. Kemudian pertarungan satu lawan banyak pun tak terelakkan. Di saat Tyler sedang fokus melawan musuhnya, Ovi dikejar oleh salah satu musuh. Tetapi langsung saja Tyler kembali bisa mengalahkan musuhnya. Kejar-kejaran di gedung tersebut berlangsung menegangkan. Bahkan ketika di atap, mereka diawasi oleh helikopter milik pasukan Amir. Di saat Tyler dan Ovi berhasil ke lantai bawah, mereka malah bertemu kembali dengan Saju. Pertarungan Saju dan Tyler berlangsung, sampai-sampai saat itu Tyler ditabrak oleh sebuah mobil. Itu menjadi kesempatan bagi Saju untuk membawa Ovi. Tak lama kemudian, Saju pun ada yang menabraknya oleh sebuah truk. Ternyata truk tersebut dikendarai oleh Tyler. Tidak sampai di situ, kejar-kejaran pun masih terus berlangsung, hingga Tyler memiliki ide gila, yakni melompat dari sebuah truk, dan membuat seakan-akan truk tersebut mengalami kecelakaan. Kejadian tersebut sampai ke telinga Amir.
Tetapi Amir ingin melihat mayat mereka berada di truk atau tidak. Di malam harinya, inspektur pun melaporkan bahwa Tyler dan Ovi tidak ada di dalam truk. Amir pun menyuruhnya untuk mengerahkan seluruh prajurit dan anggota gengnya untuk bisa memburu Tyler. Kemudian scene berganti, memperlihatkan Tyler yang sedang mengobati lukanya, lalu berkomunikasi dengan Nick. Nick menyebutkan bahwa Saju adalah seorang mantan tentara khusus, dan pembayaran kedua tidak Mahajan bayarkan. Bahkan Nick menyuruh kepada Tyler untuk meninggalkan Ovi. Tiba-tiba lamunan Tyler mengenai seseorang hadir kembali. Itu membuat Tyler memutuskan untuk tetap membawa Ovi dan menyuruh Nick untuk bisa menemukan uangnya. Lalu Nick memberikan arahan kepada Tyler untuk pergi ke area terbuka di timur jembatan Sultana Kamal, dan tempat tersebut sejauh 4 km. Nantinya Nick akan mempersiapkan helikopter untuknya, karena kota tersebut telah dikunci sehingga bantuan yang dikirimkan harus di luar kota tersebut. Di sisi lain, Saju pun terlihat mengalami luka yang berat. Ia pun sedang beristirahat sejenak sambil menelpon istrinya. Saju mengungkapkan jika ia tidak kembali selama 12 jam ke depan, maka Saju menyuruh istrinya untuk mengambil uangnya dan kabur keluar kota. Kembali lagi, scene memperlihatkan Tyler dan Ovi yang akan menuju ke tempat tujuan mereka. Tiba-tiba di saat mereka sudah menemukan sebuah mobil, komplotan bocah gangster pun datang menyerang mereka. Tyler mulai melumpuhkan mereka satu persatu, tetapi tanpa membunuh mereka. Akibat kegaduhan tersebut, aparat setempat mulai datang. Itu membuat Tyler dan Ovi terpaksa untuk bersembunyi di sebuah solokan. Ketika semuanya sudah aman, Tyler menelpon kembali Nick, lalu meminta Nick untuk menghubungkan Gaspar. Gaspar dulunya seseorang yang pernah Tyler selamatkan, sehingga Tyler berkeyakinan bahwa Gaspar memiliki hutang budi kepadanya. Tak lama kemudian Gaspar pun mendatangi mereka lalu membawanya ke rumahnya. Di rumah Gaspar, Tyler dapat merecovery luka-lukanya. Mereka berbincang tentang masa lalu mereka sambil minum minuman keras. Di sisi lain memperlihatkan ketua geng bocah mendatangi Amir sambil memberikan jari kepadanya. Bocah tersebut mengungkapkan bahwa dirinya sangat ingin membunuh Tyler, karena ia merasa sudah dipermalukan. Bahkan bocah tersebut meminta kepada Amir untuk memasukkan dirinya ke geng Amir. Kemudian scene berganti, Tyler mendatangi Ovi yang sedang beristirahat. Terjadi perbincangan antara mereka. Bahkan di sini, Tyler menceritakan masa lalunya. Salah satunya menceritakan bahwa Tyler pernah memiliki seorang anak. Tetapi anak tersebut memiliki penyakit limfoma dan meninggal baru beberapa tahun sebelumnya saat umurnya 6 tahun. Yang Tyler sesalkan di saat anaknya meninggal, ia tidak berada di sisinya karena sebuah misi. Tyler mengungkapkan bahwa ia sengaja pergi karena tidak kuat melihat kondisi anaknya. Di saat menceritakan hal tersebut, Tyler sambil meneteskan air mata karena merasa sangat menyesal dan merasa bahwa dirinya adalah penakut. Itulah yang membuat Tyler selalu terbawa suasana dan membuat tidak ingin meninggalkan Ovi. Tak lama kemudian Tyler melihat Gaspar yang turun dari mobilnya. Di sini ia mulai merasakan kecurigaan terhadap Gaspar. Dan benar, ketika mereka berbincang dan mabuk, Gaspar malah menyuruh Tyler untuk membunuh Ovi dan meninggalkannya. Gaspar menyebutkan karena akses jalan semuanya telah diblokade, Tyler tidak memiliki kesempatan untuk membawa Ovi keluar. Lalu Gaspar menyinggung bahwa Tyler akan mendapatkan uang bayaran jika mau membunuh Ovi. Ternyata Gaspar telah bersekongkol dengan Amir. Itu membuat Tyler bereaksi untuk mencegah Gaspar membunuh Ovi. Perkelahian pun tidak terelakkan, karena tangannya yang masih cedera itu membuat Tyler terdesak dan hampir dibunuh oleh Gaspar.
Tiba-tiba Ovi datang dan membawa pistol di tangannya. Melihat hal tersebut memaksa Ovi untuk menembakkan pistolnya kepada Gaspar. Di sini Ovi terlihat sangat tertekan dan ketakutan atas semua kejadian yang ia alami. Bahkan sambil memeluk Tyler, Ovi mengungkapkan bahwa ia sangat sekali ingin pulang. Mendengar hal tersebut membuat Tyler terenyuh dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Kemudian Tyler menelpon Saju, lalu meminta bantuannya untuk bisa bekerja sama untuk menyelamatkan Ovi. Tyler dan Saju pun akhirnya bertemu. Tyler langsung memberikan sejumlah senjata kepada Saju. Lalu Tyler mengungkapkan bahwa ia melakukan semua ini karena ingin Ovi keluar selamat dan hanya peduli akan hal itu. Dan Saju pun mengungkapkan bahwa jika ia tidak berhasil membawa Ovi kembali, Mahajan akan menghabisi dirinya dan keluarganya. Lalu Tyler memberitahu rencana ke depannya. Saju bertugas untuk membawa Ovi ke seberang sungai atau batas kota. Dan bagian yang mengalihkan perhatian pasukan itu menjadi tugas Tyler. Pagi pun tiba. Sekilas memperlihatkan para pasukan Amir mulai menyisir atau mengecek satu persatu warganya. Scene berganti, Saju pun sudah bersama dengan Ovi di dalam mobil. Dan Tyler bersiap siaga untuk menembak bom ke salah satu mobil milik pasukan Amir. Hal tersebut menjadi kesempatan Saju untuk menembus blokade tersebut. Tetapi itu membuat para pasukan Amir menjadi terfokus kepada Tyler. Di saat hampir sampai ke jembatan, kondisi jalanan sangat macet karena para pasukan Amir menyisir satu persatu siapa saja yang akan melewati jembatan tersebut. Itu membuat Saju dan Ovi harus turun dari mobilnya dan mulai berjalan kaki untuk melewati pos tersebut. Di sisi lain, scene memperlihatkan Amir dan Inspektur yang sedang mengawasi segala yang terjadi dari jauh. Lalu scene memperlihatkan Nick dan tim dengan senjata lengkap sedang menuju ke jembatan untuk membantu proses penyelamatan. Kembali lagi, di saat Saju hampir berhasil melewati pos tersebut, tiba-tiba ada salah satu pasukan yang sadar dan melihat wajah Ovi. Lalu pasukan tersebut memberhentikan mereka. Saju yang menggunakan jubah lalu membuka jubah tersebut yang ternyata untuk menyembunyikan senjata yang ia pegang. Satu lawan banyak pun terjadi. Di sini terlihat betapa hebatnya Saju dalam membunuh para pasukan Amir. Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam beberapa kejadian Saju pun merasa terpojokan oleh banyaknya pasukan Amir yang menyerangnya. Melihat hal tersebut, inspektur yang mengawasi dari jauh mulai meminta izin kepada Amir untuk turun ke pertempuran dengan membawa senapan andalannya. Kemudian ada sebuah helikopter berisikan beberapa pasukan mulai menyerang Saju. Tetapi untung saja Nick datang tepat waktu. Dan langsung saja Nick membawa roketnya dan menembakkan roket tersebut. Scene berganti, memperlihatkan Tyler yang sedang sibuk berhadapan dengan para pasukan Amir. Satu persatu pasukan datang menghampiri, tetapi satu persatu berhasil Tyler habisi. Setelah itu, Saju pun menghubungi Tyler untuk segera merapat ke jembatan, karena Saju sudah merasa sangat terpojok dan meminta bantuan. Saat Saju telah berhasil menghabisi sebagian besar pasukan, sayangnya ia tewas tertembak oleh inspektur yang menggunakan senapan andalannya. Bahkan inspektur berhasil membunuh pilot helikopter penyelamat, dan beberapa tim Nick berhasil inspektur lumpuhkan. Kemudian Tyler telah sampai ke jembatan. Tembak-menembak pun masih berlangsung. Bahkan di sini, inspektur berhasil menembak Tyler dan membuatnya terjatuh. Tetapi di sisi lain, Nick pun mulai mencari keberadaan inspektur menggunakan senapan pula. Detik-detik terakhir, ketika inspektur akan menembakkan senapannya kembali kepada Tyler, untungnya Nick menemukan keberadaan inspektur dan berhasil membunuhnya. Disinilah scene yang memperlihatkan seperti pertama kali di awal film. Tyler menyuruh Ovi untuk berlari ke arah ujung jembatan.
Kemudian Tyler yang tertatih-tatih masih belum berhenti untuk menahan pasukan Amir. Saat detik terakhir ketika Tyler menoleh ke arah Ovi, ia pun tertembak di bagian leher. Ternyata yang berhasil melumpuhkan Tyler adalah ketua gangster bocah. Tyler terlihat terjatuh ke sebuah sungai. Lalu Ovi dan Nick terlihat sangat sedih dan terpukul langsung bersegera melarikan diri menggunakan helikopter. 8 bulan setelahnya, scene memperlihatkan Nick yang berhasil membunuh Amir di sebuah toilet ketika ada sebuah pesta. Dan scene terakhir memperlihatkan kehidupan Ovi yang masih dalam keadaan sedih atas meninggalnya Tyler. Dan ia melakukan apa yang biasa Tyler lakukan, yakni mencari ketenangan di dasar kolam. Ketika ia sampai ke permukaan, tiba-tiba ada seseorang di pinggir kolam. Tapi belum diketahui siapa orang tersebut. Tama.